Oh ini apa? Nah, itu belatungnya tuh. Ini kalau lu makan rasanya enak. Enggak, jangan bercanda. Kita kasih solusi. Rendria, ini dia nih bapak sampah nasional. Keren bro, maksud gue lu tuh orang yang salah satunya atau bahkan yang muda ya, hitungan lu muda lah ya. Ya mungkin. Muda peduli dengan sampah di Indonesia bro. Gue gak bilang bahwa para mantan yang kelakuannya kayak sampah, enggak ya. Gue gak lagi bahas itu. Ini gak ada urusan manusia, gue gak lagi bahas, gak boleh menghina. Tenang. Meskipun dia kelakuannya kayak gitu tenang. Tapi sampah yang dimaksud ini adalah bukan kelakuan orang, gak boleh kita begitu. Tapi lebih kepada, nih lihat tuh. Timbunan sampah di Bantar Gebang 40 meter. Setara gedung 16 lantai. Tuh kayak gimana bentukannya ya? Apartemen ya? 16 lantai. Yoi, enggak tahu ini gue lantai 15. Ya kan? Nah, berarti di sini nih muncul nih sampahnya. Ya, betul. Di atas ini bahkan. Di atas ini dikit. Gue kalau buka jendela, studio kasih solusi kan langsung jendela nih. Itu langsung tutup sampah, bayangin tuh. Kok bisa tinggi banget? Kok ada traktor di atas gedung berarti dong? Yoi. Cara naiknya gimana traktor? Itu jadi kayak gunung kalau lo kesana. Jadi ini sebenarnya tempat ini salah satu inspirasi kenapa waktu itu gue mulai bisnis ini sebenarnya. Jadi pas di tahun 2016-2017 gitu ya, gue kesana, gue sama kawan lah ya, sama co-founder sekarang. Intinya gue kesana dan di sana tuh kita awalnya tuh cuma a couple of kids adults gitu yang kayak ini sampah kita nih sebenarnya kemana sih gitu, kayak kemana nih sampah nih, abis gue makan nih gue buang tong sampah, nih kemana nih ujung-ujungnya. Terus abis itu and then kita juga nge-search di Google lah sebenarnya rutenya tuh kayak apa sih. Ujungnya kita tahu bahwa Jakarta itu ngebuangnya ke Bantar Gebang, TPA Bantar Gebang. Kita kesana deh to see the truth lah gitu, truthnya tuh gimana. Nah pas kesana tuh ya kita ngeliat ini, bener itu ya, bener ya, gue ngeliat ini bener-bener gue kayak wah ya overwhelmed banget sama kayak wah ini jumlahnya banyak banget dan ya itu ada traktor di atas dan segala macam, dan kita ngelihat bahwa ternyata gue selama ini nyampahnya tuh ke sini gitu dan bahkan ini jatuhnya sama sekali nggak bertanggung jawab ya. Maksudnya bukan nggak bertanggung jawab, itu adalah ini sampah di Jakarta dibuangnya ke Bekasi. Ini gitu lah. Ya memang menurut lo kenapa? Menurut lo Bekasi pantas gitu terima sampah? Enggak, jadi tapi kalau kita lihat ini rame nih. Enggak, tapi kalau kita lihat kronologisnya memang karena ya memang Jakarta kan kota bisnis dan segala macam, dan memang Jakarta itu membayar Bekasi sebenarnya untuk penyewaan lahan ini. Pemerintahan kita tuh bayar, nih gue bayar nih. Tapi gue buang sampah gue di sini ya, ibaratnya gitu lah. Kenapa nggak taruh di samping Semanggi ya? Lah kan Jakarta harusnya di situ, pusat kota nggak ya? Kerjasama kan kesana kerjasama. Jadi kita kesana, habis itu kita lihat, kita ngobrol juga sama orang, dan sebenarnya banyak yang mengenaskan ya. Selain bentuk fisikalnya kayak gitu, kayak tinggi banget dan segala macam. Kita juga ngeliat orang-orang yang tinggal daerah situ kan. Jadi jadi kalau lihat di sini nih, mungkin nggak kelihatan ya. Ini banyak orang itu yang mulung. Nih kalau lihat ada putih-putih kotak kecil lihat ya. Itu apa? Itu tuh orang pakai kantong plastik di belakangnya dia. Itu mulungin barang-barang yang masih valuable. Wow, gitu. Jadi dia jalan gitu. Itu yang putih-putih tuh. Iya, tahu. Ini kan sengkedan gitu kan. Iya, betul. Tapi itu di salah satu jalannya itu si pemulung-pemulung itu. Gitu. Nah, dia tinggalnya tuh di sebelahnya. Nah, itu kita lihat kayak wah ini mengenaskan banget lah intinya gitu. Nah, gitu. Nih, tapi gini bro, kita lihat dari fenomenal ini yang terjadi kan, artinya kan lu juga nanti membawa knowledge atau tips and trick. Ternyata lu bisa bantu Indonesia dengan menyelesaikan kasus sampah yang semerbak banget nih, lebar banget di Indonesia secara masif dengan belatung ya. Betul. Maksudnya nih, maksud adalah belatung itu tuh kayak nanti kita lihat deh apa sih ekosistemnya ya, apa sih rantai makanannya, gimana sih ngomong? Mungkin apa ya? Saya nilai biologi saya jelek sih, mohon maaf. Kayak intinya ya prosesnya aja lah. Prosesnya seperti apa? Sehingga nggak ada sampah atau nggak ada zero waste kan? Betul. Yang tujuannya itu kan sebenarnya kan. Nah, cuma sebelum bahas itu bro, artinya kalau ngelihat dari fenomenal seperti ini, ketika lu berantas deh, nggak tahu lagi gimana caranya ya, mungkin lu nanti kan akan bawakan gitu ya triknya dengan menggunakan belatung gitu kan. Formula baru, nggak tahu lah formula lama atau baru. At least kan juga banyak pihak-pihak yang diuntungkan dalam hal ini. Rongsok misalnya,
Ya kan misalnya banyak saya punya kawan dia orang-orang Madura gitu kan yang nampungin seperti ini dan ternyata jadi bos penampungan sampah di Solo juga ternyata tetangganya mertua gue dan kaya raya banget gitu loh. Nah, terlepas dari isu atau politik di dalamnya ya, gue nggak lagi bahas itu ya. Tapi maksud gue juga ternyata ada orang cari nafkah juga di sini loh. Oke. Jadi gue perlu klarifikasi dulu ya bahwa jadi gue ngasih tahu secara statistik nih dari 100% sampah di Indonesia, kita negara berkembang, itu 70% itu sampah organik. Yang tadi yang lo ngomongin orang Madura, terus juga ya recycle center ada apapun lah itu bisa plastik, bisa besi rongsok dan segala macam itu masuk di 30% sebenarnya. Oke. Gitu. So kita nggak sama sekali berhubungan sama mereka karena yang kita lakukan itu hanya memecahkan masalah sampah makanan sebenarnya. Jadi dari 100%, 70%-nya ini yang kita sebenarnya kita urus nih. Kita urus dan solusi kita tuh ke arah yang 70% ini, bukan yang ke arah 30%. Karena dari awal memang 30% ini gue melihatnya masalah utamanya tuh sebenarnya dia tuh udah bukan sampah kalau menurut gue ya. Terus apa dong? Karena dia tuh masih valuable. Anorganics tuh masih mungkin most of them bisa dimanfaatkan lah gitu. Nah, pemain dalam artian pemanfaatnya tuh udah banyak banget sebenarnya di Indonesia. Bahkan dari sejak gue mulai, bahkan dari tahun 2015, 2012 dan segala macam, itu kalau kita lihat pemulung, kita nyebut pemulung ya. Pemulung itu kan berarti dia mulung sampah yang bernilai. Berarti ada nilainya dong. Oh iya. Jelas-jelas dia dapat pendapatan dari situ. Kalau dia nggak ada yang beli barangnya dia, berarti dia nggak dapat pendapatan. Jadi dia mulung, misalnya ini misalnya dibuang, ini gue ambil, gue jual, gue trade kan gue ngambil, gue jual, gue jual. Nah, pembelinya ini selama ini tuh udah banyak banget dan udah industrinya tuh udah pretty mature lah gue bilang ya. Karena plastik itu nanti plastik botol aqua tuh nanti dihancurin jadi bulir-bulir itu dan segala macam, nanti dijual lagi, nanti dibikin lagi barang misalnya jadi botol lagi atau jadi apa dan segala macam. Jadi itu tuh sebenarnya I don't see it as a problem. Yang itu problem utamanya adalah gimana caranya dari sebanyak itu sampah plastik itu dia diarahkan ke pemanfaat yang benar aja. Jadi makanya kalau kita lihat banyak sekali jasa sekarang tuh yang mereka tuh urusannya dia memastikan nih gue beli deh, gue nanti ini gue lempar ke yang pemanfaatan dengan baik gitu. Pemanfaat itu dari dulu udah ada, pemainnya tuh udah ada dari dulu. Sekarang masalahnya tuh selama ini nggak ada yang ngejahit antara supply sampahnya, penghasil sampahnya sama pemanfaatnya. Berarti bukan dihilangkan, dimusnahkan di muka bumi gitu, bukan? Kalau sampah secara sampah nggak bisa dong. Nggak bisa itu karena lu pernah dengar nggak plastik itu dia baru di grade 500 tahun, pernah dengar nggak? Oh ya, tahu. Karena memang benar 500 tahun, ya mungkin ratusan tahun baru hilang. Jadi mau gimana lagi, harus dipakai lagi dong berarti. Iya benar. Dan ada viral juga kan foto di pantai ada bungkus Indomie. Iya itu tahun berapa? Iya kan? Tahun 45 yang atau Indomie waktu tahun 50 ya kalau nggak salah ya. Kemerdekaan Indonesia tahun berapa gitu kan jadi ada bungkusnya itu yang pas edisi itu kan ketahuan ya. Misalnya Indomie kan pasti kan dia inovatif dan disruption apa segala macam kan. Sehingga ternyata wah ini Indomie yang waktu tahun segini nih masih utuh gara-gara ini ternyata bukti bahwa nggak bisa, sampah tuh sampah plastik tuh plastik. Begitu. Nah kan rame kan? Tuh ini yang viral ini nih. Mahasiswa. Tuh ditemukan bungkus mie instan tidak hancur. Masih bagus bro. Tuh 55 tahun. Gitu. Jadi tapi ini kalau dia tidak sampai di tangannya si pemanfaatnya yang baik, ya udah jadi kayak gini, sampah masuk laut, apa udah terus dimakan sama ikan lah, ikannya mati apa gitu-gitulah karena situ. Tapi kan sebenarnya poin dari pertemuan kita kan sebenarnya gue nggak ngarah ke sana kan. Ya, Tadi kan pertanyaannya adalah ya ini dari 100% nih 30% tuh yang kayak gitu. Dan gue lihat itu sebenarnya udah jauh lebih dewasa lah. Sementara nih 70% sampah kita nih pemanfaatnya aja nggak ada. Nggak bisa nih pemanfaatnya aja nggak ada nih. Boro-boro disuruh ngumpulin, mau dikumpulin juga ujung-ujungnya mau kemana? Karena nggak ada pemanfaatnya kan. Kira-kira gitu. Makanya dari situ gue ngeliat, wah ini opportunity. Pertama ya opportunity gede dan ini tuh masalah yang gede banget lah. So ya from problem comes an opportunity lah intinya kayak gitu. Jadi kita ngeliat gue sama co-founder juga kayak ngeliatnya
I think ini kita gimana caranya bisa nge-solve ini gitu. Nah pada saat itulah kita ketemulah apa ya, suatu bukan pergerakan lah, suatu bioteknologi yang bernama Black Soldier Fly ini. Itu apa tuh? Black Soldier Fly itu tadi belatung. Jadi Black Soldier Fly itu sebuah spesies lalat sebenarnya. Mungkin nanti bisa di search deh. Bukan dong? Bisa di search lalatnya bentuknya kayak gimana. Coba gimana? Black Soldier Fly aja. Oke, Black Soldier itu tuh ada. Fly. Itu ada. Nah, lalatnya tuh dia nggak kayak lalat. Oh, bukan lalat di warteg. Bukan, beda. Oh. Iya benar juga ya. Nah dia lalat ini, jadi kan dia lalat ya. Nah lalat itu kan di fase sebelum dia jadi lalat dia jadi belatung kan. Jadi belatung itu lama-lama berubah jadi lalat memang. Itu evolusinya mereka. Oke. Nah pada saat dia di belatung itu, Black Soldier Fly khususnya, dia tuh bisa makan sampah makanan itu sangat-sangat cepat dan sangat-sangat ganas lah kita nyebutnya. Oke. Kencang banget gitu. Jadi terus ibaratnya tuh dia belatung nih. Jadi misalnya kita mulai dari lalat ya. Dari lalat ini mereka kawin ya kan misalnya. Mereka kawin tuh bertelur. Oke. Bertelur sama lah seperti kupu-kupu dan segala macam kan, telur menetas jadi ulet. Dari ulet ini, nah di sini ulet nih, ini tuh kita sebutnya belatung. Dia tuh makan sampahnya tuh banyak, makan sampah tuh cepet banget, ganas banget. Sampai mereka tumbuh jadi belatung dewasa lah kita nyebutnya. Oh ada ya? Iya, jadi jadi dari kecil makan terus ya jadi gede dong. Oh iya. Sampai dia udah siap berubah menjadi ibaratnya kepompongnya, atau kita nyebutnya pupa sebenarnya. Kepompongnya itu. Sampai kepompongnya itu baru siap berubah menjadi lalat. Oh kan balik lagi ya? Lalatnya jadi telur, lalatnya berkawin bertelur lagi, terusnya kayak gitu. Lah gini bro, kalau didiemin aja tanpa ada wadah kayak lu gini misalnya, kan tujuan memang nantinya kan si belatung itu makan sampah. Iya. Akhirnya ternyata belatungnya jadi penuh protein. Ya. Bagus gara-gara sampahnya itu ternyata mengandung protein. Akhirnya ujung-ujungnya lo jual ya? Kita jual sebagai pakan ternak. Kan pakan burung gitu ya. Iya, pakan burung, ikan, ayam, udang dan segala macam. Gitu-gitu kan. Nah, maksud gua emang kalau dibiarkan hidup begitu aja dia makannya apa? Yang dibiarkan nih sampahnya atau yang dibiarkan itu adalah belatungnya? Dua-duanya deh, let's say. Kan dia pasti kan lalat itu kan pasti akan bertelur. Kan dia kan akan nyari belatung, akan nyari sampah sendiri untuk makan. Betul. Jadi kalau kita ngomongnya hanya sebagai dari sudut pandang biological doang, itu nggak masalah karena they live in the wild as well. Dia hidup di hutan gitu, bisa ada misalnya ada buah gitu, misalnya ada buah kan jatuh, misalnya buah di hutan nih, ya kan? Digerogotin kan? Digerogotin, nanti dia jadi lalat, nanti dia kawin di hutan, jadi lagi dan segala macam. Nah, kalau secara biological nggak masalah sama sekali. Cuma kan sekarang sekarang kan poin utama dari adanya kita ada Magalarva adalah gimana cara gue bisa menggunakan skillnya mereka itu untuk menjadi solusi buat persampahan kota. Kalau kita nggak menjadikan ini sebuah solusi industrial kan nggak scalable juga. Mau gimana mau sampahnya dibuang ke hutan, nggak mungkin. Kayak gitu. Kalau sekarang nih kita karena kita kan juga penelitian dan research kita tuh juga banyak banget, bro. On a monthly basis tuh juga we spend a lot juga ke arah research dan segala macam. Mungkin we spend quite mungkin belasan sampai puluhan juta lah untuk research doang. Untuk riset doang ya. Nah, risetnya tuh apa? Riset ini kita rada teknis ya gitu. Risetnya tuh adalah dari kotak, misalnya kotaknya 1 meter persegi, ya kan? 1 meter persegi mungkin ya 1 kali 1 lah misalnya ya kan, 1 kali 1 nih. Di dalam 1 kali 1 ini jumlah sampah yang paling ideal tuh berapa? Jumlah belatung yang paling ideal tuh berapa? Untuk kita bisa save, untuk kita bisa dapat economics yang bagus, cost structure yang bagus, labornya, hasil panennya nantinya dan segala macam. Seperti budidaya pada umumnya aja lah. Kalau misalnya budidaya ayam kan, gue punya kandang nih, kandangnya pengen gue masukin berapa banyak ayamnya nih, supaya dia nggak bunuh-bunuhan. Supaya dia nggak sempit-sempitan misal, supaya ngurusnya gampang misalnya gitu. Kalau banyak mungkin ngurusnya susah, mungkin kalau banyak itu efisien tapi banyak yang mati, atau kalau dikit nggak efisien tapi hidup semua, kayak gitu gitulah. Jadi itu kan riset semua kan, itu satu aspek researchnya, density-nya dan segala macam. Terus jenis makanannya apa, kita ngasih makanan tuh sampahnya nih
Oke, ini makanan sampah makanan ini harus kita apain dulu? Apa fermentasi dulu atau kita cacah dulu supaya jadi bubur sampah misalnya gitu. Jadi itu banyak itu research yang kita lakukan terus setiap bulannya. Belum lagi kalau kita ngomongin gimana caranya supaya mereka kawinnya efisien gitu. Wah, itu ada juga bos. Ada juga lu bercanda, lu bercanda. Nah, gue nggak bohong itu beneran. Ada yang kawin siapa, lalat apa belatung ya? Lalatnya kan dia pas dia Lu ngapain efisien lu nyari WO yang murah? Enggak jadi Gimana? efisien tuh dalam artian gini. Dalam gue punya kandang nih. Gue punya kandang lalat bos di sana. Kandang lalat tuh gimana sih? Kandang lalat. Coba cari deh, ada gak kandang lalat kalau kita cari? Kandang lalat tuh gimana sih? Ya sebenarnya ujung obrolan ini adalah lu punya satu bisnis model. Betul. Yang dimana bisnis modelnya ini adalah zero waste ya. Lihat. Mana sih kandang lalat? Ya begitu bos. Kandang lalat tuh yang hijau-hijau tuh. Ya, buat apa? Melihara lalat biasanya gue tepok. Buat apa sih lu? Supaya ya gue kan kalau lu pelihara ngapain? Oh cuan ya. Iya supaya gue bisa ngolah sampah lebih banyak dong. Oh iya. Kan kalau nggak ini, nah tadi gue rada nyambung ya karena menurut gue seru dan lucu karena itu gue spend probably like 6 months lah itu untuk research gimana cara mereka kawin dengan efisien. Nah artinya apa? Gue punya kandang nih, misalnya kandangnya ukurannya segitu 2x2x2 lah tuh misalnya 6 meter kubik ya kan. Oke, gimana cara gue bisa mereka kawin efisien tuh? Oke, pertama berapa banyak lalat yang mau gue masukin ke situ, ya kan? Dan yang paling menariknya lagi adalah berapa banyak rasio laki-laki sama perempuan yang mau gue masukin. Oh, Anda niat sekali ya. Nah, gitu. Anda niat sekali. Tapi efisiensi itu bisa naik sampai kayak 50 kali lipat, bos. Terus gimana cara ininya ngukurnya? Ngukurnya bisa itu sebenarnya buat kita itu jatuhnya kayak rahasia perusahaan lah. Cuma intinya, intinya kita bisa tahu nih, oke, ini kira-kira cara ngaturnya lebih pakai waktu lah. Cara ngaturnya untuk hari ini gue masukin yang betina dulu, habis itu besok gue masukin yang jantan dulu gitu-gitulah. Nggak taunya dari mana dia tuh betina? Ada kelihatan kalau dari apaan yang nongol? Dari pantatnya kelihatan, yoi. Betul. Lu ambil alatnya, lu ngambilnya pakai tangan biasa kan? Bisa pakai tangan biasa. Itu sampling lah pasti. Maksudnya dari ribuan lalat di situ kita sampling, kita ambil 50 biji gitu misalnya. Ngambil alat gimana sih? Gue dari awam dulu deh. Pakai apa ngambil alat? Kan lu bayangin ya tempat kayak gini nih. Itu lalatnya ada ribuan. Lalatnya ada ribuan. Lu pakai tangan atau pakai jaring. Oh iya deh. Gampang. Dan ini lalatnya tuh nggak sedinamis lalat warteg, bos. Itu susah tuh. Susah banget tuh. Habis itu udah ambil, lu intip tuh. Intip. Ya itu researcher kita ngintip tuh dari 50 misalnya. Dari 50 misalnya. Oh ini 30-nya betina, 20-nya jantan. Berarti research kita berhasil atau gagal gitu. Tapi itu dicoba dulu 30-20 nih. Mereka berhubungannya nih jadi efisien gak? Yang 30 apa biasanya? Kalau sekarang sih kita pakainya banyakin itu laki-laki. Rada 50-50 sih. Kalau sekarang ya. Waktu itu kita nyoba rada laki-laki banyak nih. Kasihan betinanya jadi berkosa. Jadi 50 laki-laki, 50 betina. Harusnya 50 laki-laki, 200 betina. Oh gitu ya. Satu lalat 4 istri. Oh iya. Lah kenapa sih? Boleh kan? Boleh. Boleh. Betul. Jadi pasang-pasangin tuh satu sama ini 4 masing-masing. Nah itu kalau kita lihat research globalnya ya, itu ada penelitiannya. Bahkan yang di US itu penelitiannya tuh ke arah ini bahkan kesehatan sperma si lalatnya. Terus diapain? Dia bisa ngecek nih bahwa kalau misal dia disuruh ngawinin 4, misalnya, yang kedua, ketiga, keempat nih performance-nya masih telurnya atau anak atau telur yang jadi itu sebanyak yang pertama nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi dia produktif nggak, sehat nggak, spermanya kuat apa enggak, jos apa enggak, kasih Fatigon alatnya. Nah. Kalau dulu tuh Irex. Irex. Gue pernah dibecandain sama temen gue suruh minum gituan. Tapi ngaruh sih. Seharian. Ya gak seharian juga sih. Iya. Oh tahu gue. Begitu kira-kira polanya. Gitu. Nah, jadi itu kayak banyak lah itu. Abis itu gimana proses terjadinya bisnis tersebut? Maksudnya ini semenjanjikan apa? Dan bahkan nanti kan lu harus tahu ya. Jualnya kemana, demandnya siapa. Betul. Ikan tadi lu sebut pakan ikan misalnya. Pakan udang. Betul.
berarti lu bisa ngobrol tuh sama Bang Mandor, ntar gue kenalin tuh. Siap. Iya, ya kan kayak gitu-gitu. Maksud gue sebelum karena bisnisnya, lo berarti kan berdampak untuk ke kota, ngebersihin kayak Bantar Gebang, gitu juga bisa. Gimana tuh proses terjadinya? Jadi sebenarnya emang yang unik dari bisnis yang lagi gue jalanin ini Magalarva, memang sebenarnya kita waste management company juga. Tapi at the same time tuh kita produsen pakan ternak juga gitu. Jadi biasanya kan ya lu pengelola sampah duitnya dari situ. Lu pakan ternak aja dari situ duitnya. Nah kalau ini sebenarnya in a way kita mencoba bikin apa ya, mungkin bahasa populernya sekarang tuh circular economy, di mana kita ngambil value dari satu titik dan habis itu kita semacam membuat solusinya tuh sirkular lah gitu. Jadi dia nggak open ended kan kita nyebutnya. Jadi kalau open ended tuh ujungnya ya jadi sampah atau jadi terbuang aja begitu aja dan segala macam. Ya sekarang kan sampah itu ya misalnya kita makan dibuang ke tong sampah, dari tong sampah itu diambil oleh dinas gitu mungkin atau siapapun itu, dinas dibuang ke Bantar Gebang. Udah jadi di Bantar Gebang. Udah kan, itu ujungnya tuh di situ kan. Loh, pasti di Bantar Gebang diapain sih? Gua enggak ditumpuk doang. Serius nih, gua enggak tahu. Benar-benar itu yang lu lihat tadi, itu tuh ditumpuk. Itu mungkin sampah kita udah dari 10 tahun yang lalu ditumpuk sampai jadi 15 lantai itu. Kenapa enggak dibakar? Nggak bisa dong. Enggak, tujuannya di sana tuh buat dibakar tuh polusinya lebih gila, lebih kacau daripada lu buang ini. Terus solusinya gimana? Kan sebenarnya ini dibakar kan cost juga, Bos. Iya, ditampung. Habis itu niatnya pengen hilang kan? Niatnya pengen hilang. Sampah nih niatnya pengen apa sih sebenarnya tujuannya? Pengen dibersihkan kan? Betul. Harusnya kan kehidupan yang ideal kan adalah nggak ada sampah kan sebenarnya. Iya. Nah maksud gue sampah itu kan sampah itu kan suatu definisi produk yang tidak bernilai. Whatever it is yang tidak bernilai itu lu bisa bilang sampah kan sebenarnya. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa mencari nilai dari, dan bernilai itu kan relatif terhadap terhadap orang yang melihat kan. Buat gua plastik botol aqua itu sampah kita nyebutnya. Buat pemulung enggak dong. Itu mata pencariannya dia. Oke. Jadi itu sampah atau bukan nih jadinya? Secara filosofis kan itu sampah atau bukan? Iya. Tapi ketika semua sampah itu udah ada yang memberikan nilai, udah ada yang bisa menggunakan itu menjadi sesuatu produk yang bernilai, kita masih punya sampah nggak? Pertanyaannya gitu kan? Oke. Ya kan? Okay. Kalau kita ngomong ini deh, kotoran manusia itu bernilai karena itu bisa menjadi pupuk, bisa jadi dan segala macam. Yeah. Kan? Kayak gitu. Jadi sampah itu kan suatu konsep kan sebenarnya. Sampah itu kan suatu konsep. Jadi itu memang sesuatu yang the eyes of the value-nya tuh tergantung sama orang yang melihat sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan lu tadi sampah itu kemana? Ya sekarang ini dibuang ke Bantar Gebang karena pemanfaatnya itu masih belum seimbang. Gimana? Pemanfaatnya itu belum bisa menyaingi jumlah sampah yang masuk. Tapi lu bayangin sampah tuh tadi kalau di Indonesia tuh sekarang 150.000 sampai 180.000 ton per hari. Iya, oke. Nah, lu bayangin pemanfaat udah ada yang bisa memanfaatkan 150.000 ton per hari itu. Ya udah nggak butuh, Bantar Gebang tuh udah nggak butuh. Sesimpel itu. Iya. Nah, gua ada di sini untuk membantu mengurangi itu. Di salah satu kue yang dari pemanfaat itu. Dari 150.000 ton itu gue bisa ngebantu 1.000 ton. Udah berkurang 1.000 ton berarti dong. Gitu. Nah, nanti terus yang lain dan segala macam. Jadi intinya kan gimana caranya supaya tidak dibuang. Nah, dibuang itu masalahnya apa sebenarnya kan? Mungkin terus ditumpuk, kenapa nggak ditumpuk aja sampai seumur hidup kita? Ya kan? Yang pertama itu polusi. Polusi dalam artian ketika dia ditumpuk kayak gitu dia mengeluarkan gas emisi yang bernama metan. Itu yang I forgot 20-an kali lebih parah daripada karbon dioksida. Sekarang kan kalau kita lihat climate change kan carbon emission. Carbon emission kan. Itu kan karbon tuh C. Metan itu karbon juga, ada C-nya juga di situ. Dan karbon itu lebih bahaya daripada karbon dioksida. Yang lebih parah. 25 kali lipat lebih parah daripada karbon dioksida. Jadi itu udah jelas climate change dong. Udah pasti. Climate change kan endgame kita tuh. Endgame kita tuh climate change tuh. Kacau banget. Nah, terus selain itu ada beberapa kasus yang paling populer itu di Bandung. Itu
lu search deh namanya Lewi Gajah. Itu di Lewi Bandung. Gajah. Lewi Gajah lu Itu nama search. tempat hiburan gitu. Nama TPA di Bandung. Oh, oke. Oh, kita Bantar Gebang, di sana Lewi Gajah. Lewi Oke. Gajah itu kalau lu lihat, Itu tuh Lewi lu lihat tuh, Gajah. ada kata-kata meledak, lihat ya. Meledak. Nah, Tragedi Lewi Gajah, kisah kelam Bandung lautan sampah. betul. Ini tuh pada saat itu gue lupa ini tahun berapa ya. Nggak tahu ini tahun berapa ya, coba lihat ya. Kenapa? Meledak karena Gas. iya, karena gasnya itu combustible, gampang terpercik kan. Tiba-tiba ada orang ngebuang rokok, meledak tuh nggak salah ada beberapa orang yang mati gitu. Maksudnya ada satu kampung tuh ada yang mati. Nah, ini hari ini tuh harinya terjadinya ini adalah backgroundnya dari Hari Sampah Nasionalnya kita. Sampah Nasional Indonesia tuh ini. Oke. Nah, itu salah satu bencana, salah satu permasalahan dari sampah ditumpuk tuh ya. Oh ini. iya benar tuh, 157 jiwa tewas Nah. men, gunungan sampah sepanjang 200 meter. Artinya gini Ran, kalau sebelum ditumpuk tapi dibakar, kayak kita ke kampung-kampung belakang rumah tuh, orang-orang kampung belakang, orang-orang di Iya. komplek itu kan rata-rata pada bakar sampah tuh. Betul. Bisa diatasi nggak? Kayak begitu gitu? Kalau sebelum gede ya. Kalau sampah, kalau apa namanya? Kalau kita membakar membakar sampah, yang pertama pasti dia karbonnya terilis ke atmosfer. Iya, Pasti. oke. Karena itu pembakaran keluar asap itu keluar karbon tuh. Itu yang bisa ngerusak climate juga lah intinya kayak gitu. Iya sih, kesana juga sih. Gitu. Ujungnya ke situ juga. Cuma Iya. selain itu, untuk lu bisa ngebakar sampah sebanyak itu, nggak bisa lu cuma berharap apinya menjalar-jalar, nggak bisa. Itu lu harus pakai fuel. Makanya makanya lu ada yang kita sebut namanya insinerator. Kalau itu insinerator tuh kayak dia tuh kayak alat pembakaran sampah sebenarnya. Jadi memang ada alat ya. Itu tuh butuh energi juga. Asapnya kemana? Asapnya itu gue lupa ya, kalau itu sistemnya mungkin asapnya itu either nanti difilter habis itu dilepas, atau dia dilepas deh ujung-ujungnya, tapi ujung-ujungnya nggak akan terjadi penumpukan, tapi dia dibakar, tapi dibakarnya tuh terkontrol. Jadi lu bakal butuh bahan bakar untuk lu ngebakar apapun, lu butuh bahan bakar, lu butuh biasanya solar atau lu butuh gas LPG kan gitu untuk ngebakar kan. Ya lu jadi itu harus menjadi suatu permesinan ataupun solusi sendiri gitu. Makanya kalau nggak salah tuh yang waktu itu Gubernur Pak Anies, mungkin dari sebelumnya, dari yang Pak Ahok juga, itu pengen meresmikan ada 7 incineration center untuk Jakarta sebenarnya. 7. Itu sampah udah nggak jadi lagi ke Bantar Gebang, jadi ke 7 titik itu. Ya. Tapi sekarang yang gue tahu 7-7-nya itu belum ada yang jalan sampai sekarang. Karena buat gue pun dari awal solusi yang seperti itu tuh solusi malas sebenarnya kalau menurut gue ya. Kok malas? Karena lu nggak bisa, itu cuma jatuhnya itu kan lu cuma cost center doang kan. Lu nggak bisa ngeraup value dari situ. Beda sama yang lagi coba gue bakal lakukan. Oke. I'm trying to build a value dari ini gitu. Which is jadinya kan bisa menggerakkan roda ekonomi, lapangan kerja dan segala macam. Iya. Coba aja kita telaah langsung. Kan? Iya, tadi kan lu udah mention mengenai Magalar. Iya, Magalarva ini lu udah mention berkali-kali, dalam artian gue penasaran si bisnis model ini tuh kayak gimana, dan gimana cara lu membudidayakan sehingga siapa pemainnya, siapa nantinya menjadi demand lu. Yes. Dan lu jualnya kemana. Nah mungkin teman-teman juga pengen tahu insight-nya seperti ini dari kisah yang tadi kan. Betul. Kita bisa telaah. Proses awalnya berarti gimana? Oke. Sampai sebelum jadi cuan ya? Ya, oke. Intinya gue jelasin kayak bisnis modelnya dulu aja. Boleh. Jadi bisnis modelnya itu kita mulai dari sumber sampah kan. Sumber sampah tuh kan banyak banget ya. Banyak banget, lu bisa di mall kayak gini, gedung kayak gini, atau restoran, atau rumah bahkan, atau pabrik juga. Itu kan semuanya mengeluarkan byproduct atau sampah kan. Oke. Dari situ sampah itu akan berjalan, bisa diangkut oleh dinas dan segala macam. Intinya sampah itu kita akan dapatkan dari sumber-sumber itu. Tengahnya itu siapa? Tengahnya itu bisa kita kerjasama sama dinas, ada. Kita sampah dianterin, ada. Ada yang kita ngambil sendiri, ada juga. Gua ngambil ke mall, ada juga. Kayak segala macam lah. Nah, apapun itu,
apapun means-nya itu sampahnya datang ke pabrik kita. Kita punya pabrik intinya. Oke. Ya kan, pabrik ini. Nah, datanglah ke pabrik sampah ini. Nah, sampah itu kalau di tempat kita nyebutnya itu pakannya belatung berarti kita nyebutnya. Karena dia itu gue kasih makan ke belatung kan. Iya. Nah, sampahnya itu akan kita berikan ke si belatung ini yang sudah siap memakan. Jadi kayak dia udah kita persiapkan nih. Umurnya baru kita pakainya tuh umur 7 hari dari netes. Sejak umur 7 hari dia udah siap nih. Kita udah bilang, oh ini udah siap nih, udah siap lu untuk menjadi dewasa, cerita gitu. Oke. Oke, lu udah siap nih. Kita kasih sampah nih, jebret. Sampahnya Makan apa? nih. Sampahnya apa dulu Sampah nih? makanan tadi. Apapun ya. Apapun Berarti itu. nggak ada makanan. plastik ya? Nggak ada plastik. Oke. Jangan nggak bisa ada plastik. Dan lu ambil sampahnya di? Yang tadi bisa dari mana apapun. pun kita. Biasanya yang Oke, biasa. kita sekarang semuanya ada kita. Dari rumah tuh kita sekarang udah ngelayanin 200 sampai 250 rumah sekitar Jabodetabek tuh kita ada 250 rumah. Oke. Kita ada juga dari Mall of Indonesia, itu juga kita ada partner kita yang kerja sama Mall of Indonesia. Jadi nggak dipilah-pilah di sana, langsung angkut dulu ya? Dipilahnya di mallnya. Oke. Jadi ada terus harus terus ada sosialisasi ke mallnya juga. Lanjut terus. Pilah gitu. Ada dari pabrik juga. Kita sekarang itu sampahnya Indomilk yang expired itu ke kita sampahnya. Susu bisa juga itu ke kita juga. Dan lu cuanin nggak? Dia bayar nggak ke lu? Apa lo yang bayar? Nggak, itu kita over service ke dia. Itu bayar. Dia bayar ke kita maksudnya. Oh iya, karena kan sampahnya kan dibersihin kan sama lu kan? Betul, dia bayar ke kita. Itu juga ada Cimori juga sama serupa lah. Kemarin kita lagi ada kerja sama Astro, sama Blibli juga lagi ada kerja sama. Mereka juga punya gudang itu banyak yang expired dan segala macam kan. Kayak gitu-gitu tuh banyak. Restoran, hotel dulu kita sempat ada sama Shangri-La, supermarket dulu sempat sama Superindo juga dan segala macam. Nah, itulah. Oke. Nah, means untuk itunya ya anggaplah biar gampang kita nyebutnya itu kita ambil sampahnya dari situ. Kita ambil sampahnya. Tadi sampahnya kita ambil sampailah di pabrik kita. Kira-kira gitu kalau perihal sampahnya. Nah, di pabrik itu baru kita mulai kita olah tuh di jalur yang satu lagi kita persiapkan belatungnya. Di jalur yang ini kita persiapkan makanan untuk belatungnya, which is si sampahnya ini. Ini kan dua divisi yang berbeda nih kalau di perusahaan kita nih. Iya. Jadi yang ini nih, urusan lu cari sampah sebanyak-banyaknya, cari sampah sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya, atau dibayarnya secuan-cuannya gitu kan. Iya. Yang ini lu produksi sebagus-bagusnya, kualitasnya, seefisien-efisiennya. Ini yang tadi nih yang urusannya ngawinin alat, yang ini nih. Oke. Ya udah, akhirnya ketemulah di tengah. Yang ini udah siap, sampahnya udah siap juga. Ya udah, akhirnya dikasih makan, dia akan makan terus sampai 7 hari. Dia akan terus makan sampai 7 hari. Lalu kita panen, kita sebutnya. Kita panen, udah dewasa nih, udah gede ukurannya. Pas udah gede ukurannya, protein dia tuh tinggi. Dari situlah ada lagi prosesnya. Ada yang kita keringin, ada yang kita jadiin tepung, kita keringin lalu kita jadiin tepung. Dan segala macam lah itu nanti. Oke, dan itu nggak sakit ya, nggak demam ya belatungnya ya? Makan ini sampah gitu, kotor gitu enggak ya? Itu dia tuh punya enzim yang memang very strong. Imunitasnya tuh tinggi banget mereka tuh. Waduh. Jadi dia hidup di yang patogennya kan banyak. Patogen tuh kayak ya racun atau virusnya kan banyak banget di dalam plastik ya. Banyak banget. Ya mereka thrive malah di situ. Bukan survive doang. Mereka tuh tumbuh malah dari situ. Tumbuh sangat-sangat sehat dari situ. Oh, oke. Gitu. Nah, setelah lu kasih makan berprotein tuh gitu kan, ya, panen gitu kan. Panen kita ambil. Iya, nah cara panen yang bagus yang mana? Apa semuanya lu ambil atau seperti apa sih, Bro? Nah, kalau kita panen itu ya semuanya diambil. Semuanya diambil tuh kita semuanya kita ambil. Lalu udah habis kita panen tuh ya biasa kalau kayak budidaya pada umumnya kalau kita sih kita cuci dulu. Kita cuci karena di badannya dia tuh masih menempel banyak-banyak kotoran-kotoran lainnya. Habis itu kita cuci segala macam, baru setelah dicuci, di QC dan segala macam baru kita keringkan, kita dry, dikemas. Dikeringin dulu sampai kan dia masih hidup tuh. Kita keringkan sampai ya dia harus mati dulu supaya dia nggak tiba-tiba di perjalanan berubah jadi lalat kan, nanti tiba-tiba berjalan. Oh iya, dia pasti jadi lalat. Iya, ya? Kalau didiemin dia berubah jadi lalat. Evolusi ya. Iya. Nah, dari itulah nanti produk itu juga banyak. Ya sama seperti produk-produk pada umumnya. Maksudnya lu bisa jual kayak ayam, lu bisa jual filet, lu bisa jual hidup-hidup, lu
lu bisa jual frozen, lu bisa jual udah jadi chicken nugget bahkan. Iya, betul. Jadi ayam goreng gitu misalnya. Nah sebenarnya kita juga ya bisa dibilang serupa lah, tapi ya belum sampai yang konsumsi manusia karena kita ada yang kita keringin itu kita jual ke peternakan, ada yang kita jadikan tepung itu jual peternakan juga, ada yang hidup-hidup peternakan juga. Pokoknya semuanya sih most of the product itu masuknya ke peternakan pasti. Cocok banget. Di sini kan ada business owner ya. Artinya kan lo juga nonton selaku mungkin lo tambak udang, mungkin lo tambak apapun itu ya. Kalau ikan, ayam atau apapun itu ya. Artinya coba lo sebutin deh kira-kira demand lo ini dari mereka-mereka ini fokusnya untuk cocok misalnya sekarang gue punya yang dikeringin. Ini kering ini cocok buat ini. Kalau direbus cocok buat ini contohnya doang ya. Digoreng Iya misalnya gitu ya. Itu gimimana cara penentuannya kalau ini layak buat lu pasti riset dulu dong. Betul. Hewan-hewan yang memang cocoknya di mana apa segala macam untuk kandungan proteinnya atau gizinya dia gitu. Jadi ini kan inilah challenge dari suatu suatu komoditas pangan yang baru ya. Challenge-nya di sini gitu kayak sambil kita mencoba membudidaya, kita sambil mencoba juga kayak ini cocoknya masuk ke market mana nih? Siapa yang make? Itu jadi challenge-nya tuh double sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin udang, ayam nih, challenge-nya tuh udah bukan lagi ini dijual buat apa. Challenge-nya tuh adalah gimana caranya bisa produksi seefisien mungkin. Nah, ini challenge kita tuh rada double sebenarnya. Double tuh dalam artian di budidayanya aja belum banyak yang jago, belum banyak ahlinya. Tapi at the same time jualannya pun juga belum banyak yang tahu produknya. Gitu. Jadi dua-duanya kan. Kalau pertanyaan lu kan terkait jualannya kemana kan? Nah jualannya kemana itu memang sekarang kalau yang kering nih kita punya produk yang larva kering, kita nyebutnya dried larva. Itu paling cocok in terms of market point of view, price point of view, dan juga benefit point of view atau efek ke spesiesnya itu ke ikan koi paling banyak. Oh justru ikan koi ya? Ikan koi paling banyak. Nih pengusaha tambak ikan koi nih. Iya kan, bener nggak? Betul. Iya kan, maksud gue, kenapa koi juga punya pelet-pelet yang lain? Kenapa dia harus pilih larva? Nah, mereka itu kalau kita lihat sistemnya kan, mereka itu kan budidaya juga. Mereka harus mencoba segala cara untuk bisa memproduksi seefisien mungkin dong. Ya kan? Ya kalau misalnya, if it means they have to put in vitamin suplemen untuk panennya bisa jadi 2 kali lipat, pasti dia lakukan dong, pasti. Nah, mereka membeli dan mereka mencoba dried larva ini tuh salah satu dari itu sebenarnya. Karena yang dikasih dried larva kita atau larva kering-kering ini tuh warnanya jadi lebih bagus, jadi tahan penyakit. Kayak gitu-gitu bro. Jadi memang pasti ada value-nya. Jadi dia buy for the value. Tapi dia bukan menggantikan pelet ya. Dia bukan menggantikan pakannya. Dia tuh berdampingan. MPASI. Nah, istilahnya begitu. Saya kalau udah istilah-istilah menyasar kepada begitu-begitu saya hafal. MPASI kan, gitu bentukannya, bentukan pendamping kan, makanan pendamping ASI. Iya itu. Jadi ASI itu peletnya. Oh. Jadi ini makanan pendampingnya tuh si produk kita ini gitu. Yang mereka bilang, wah kalau dia coba nih satu kolam pakai, satu kolam enggak, yang pakai punya lu, pakai produk lu nih, jadi tahan hujan badai ceritanya gitu. Ikannya tahan omelan majikan ya. Kira-kira gitu lah. Warnanya lebih bagus, lebih langsing. Jadi kalau ikut kompetisi menang, gitu-gitu. Serius loh. Kayak gitu-gitu kan kalau menang kompetisi dapat piagam. Iya. Dapat piagam, dia bisa jual koinya. Nih, koi gue udah ada 5 piagam, Bos. Jualnya 2 kali lipat harga. Kayak gitu-gitu lah. Jadi banyak angle-nya. Nah, itu kalau yang larva kering. Kalau yang hidup-hidup ada juga tuh buat ayam petelur gitu. Teman kita itu kan ayam petelur tuh, Halid. Teman kita kan ayam petelur. Nah, dia coba, oh iya ternyata ada ayam petelur yang kita coba tuh banyak yang jadi ayam petelur itu kalau gua enggak salah ya, dia tuh waktu dia bertelur tuh 75 minggu kalau enggak salah atau enggak tahu, gue lupa lah intinya. Intinya itu tuh jadi nambah 15 minggu yang tadinya udah enggak menghasilkan telur buat dia, pas dikasih makan si maggot ini atau si belatung ini. Jadi ini nih jadi lebih lama usia produktivitasnya. Itu yang hidup. Kayak gitu. Terus apa lagi biasanya? Kita hidup nih kering. Kering sama ada yang kita tepungkan sebenarnya. Enak banget tuh kayaknya tuh.
Tepung tuh mungkin bahasa pakan ya. Tepung tuh maksudnya kita buat menjadi serbuk. Gitu, Oh, powder. bukan kayak udang goreng tepung gitu. Bukan. Bukan kayak di The Cost gitu bukan kan? Bukan. Agak merinding juga sih makannya belatung ya. Tapi bukan begitu. Jadi serbuk tuh lu hancurin. Bukan. Jadi kita hancurkan dia berubah jadi serbuk lah gitu. Tapi memang kalau di bahasa agriculture tepung itu, kalau yang tadi lo ngomong tuh tepung terigu sebenarnya. Dia tuh terigu sebenarnya. Oh iya, oke. Iya kan? Oke, iya. Tepung tuh bentuknya sebenarnya. Iya. Jadi tepung tuh bentuknya. Kalau ini tuh tepung belatung jadinya dong. Karena bentuknya tepung kan, tapi dia belatung. Ibaratnya gitulah. Tapi oke. itu powdernya ya. Itu powdernya. Kita nyebutnya kan BSF atau Black Soldier Fly Powder. Nah dia itu kita gunakan sekarang, kita baru launch produk baru lah intinya, itu dari kita formula sendiri dan segala macam, itu masuknya tuh ke tambak udang. Itu masuk sebagai pakan udang. Oke. Gitu. Oke. Jadi Kalau yang serbuk-serbuk itu ya. Yang serbuk itu kita jadikan suatu produk sendiri. Itu nanti kita jualnya sebagai pakan udang. Nah sekarang tuh klien kita udah ada beberapa lah seluruh Indonesia. Nah memang hasilnya gimana? Hasilnya itu tuh dia lagi-lagi dia pendamping ya. Lagi-lagi dia MPASI nih. Nah dia itu kemarin kita ada percobaan gitu ya. Nih kebetulan di Bangka di Pulau Sumatera. Dia ya di provinsi di Sumatera. Si kliennya ini, si petambaknya ini tuh dia tambaknya tuh ini 2 tahun terakhir nih. Tambak itu lagi kena penyakit gila-gilaan. Gue nggak tahu tuh Pak siapa namanya tadi? Siapa? Yang Pak petambak. Oh ini Bang Mandor. Yang Bang Mandor ini cerita tentang itu atau enggak? Tapi ini tuh all over Indonesia. Itu 2 tahun terakhir itu tambak tuh lagi kena penyakit terus. Kena penyakit lagi ada aja penyakitnya, mati. Nah kemarin tuh klien kita itu kita datengin tuh, terus dia bilang gini, nih tambak gua nih udah positif kena penyakit. Udah positif, ya udah terbukti kena penyakit nih. Dan dia tiap hari ada kematian. Ada kematian 350 kilo udang per hari. Jadi ini dia jadi kayak, wah ini kalau dibiarin kayak gini bahkan BEP aja kagak. Apa penyebabnya biasanya? Salah pakan. Banyak banget tuh dari segala macam ya, budidaya. Sama kayak manusia ya, penyakit tuh karena apa sih gitu. Kalau COVID karena ada virus baru nih. Virus baru dia nyebarnya gampang banget gitu kan. Kalau flu ya ketularan kan. Nah, kalau ini bisa aja ketularan tambak sebelah tetangga. Oh iya. Kan? Climate change juga. Climate change terus habis itu udaranya hujannya jadi nggak menentu. Iya. Jadi dingin banget airnya. Dia habis itu dia mati juga. Nah, akhirnya ada virus dan segala macam yang tumbuh dan segala macam. Nah, itu katanya 2 tahun terakhir tuh lagi very very tough for shrimp farmers lah. Dia bilang. Nah, ini klien ini 350 kilo Pak per hari matinya. Wah, ini mah udah tunggu ajal doang, maksudnya tunggu ajal doang kan. Akhirnya ya kita coba apa aja deh gitu. Pas kita udah coba aja sampel kita gitu. Pakai sampel kita yang ini, produk itu si BSF ini. Kita nama produknya itu Magma Shrimp 104 kita nyebut, itu nama brandnya, nama produknya itu. Magma Shrimp 104 itu pas dicoba baru pakai sehari 2 hari itu kematian yang 350 kilo tadinya itu turun ke 105. Loh, kok bisa? Karena ternyata kandungan dalam maggot ya, ngomongnya maggots ya, belatung juga sebenarnya sama ya. Iya sama. Itu apa yang membedakan? Toh dia kan makan sampah juga, bukan makan Enervonse. Maksud gue kuat gitu loh, kok jadinya malah berkualitas. Nah malah sebenarnya fakta dia itu hidupnya di sampah itu sebenarnya yang malah membuat udang jadi kuat. Hah? Iya dong, karena si BSF atau maggot ini kan dia hidup di media yang sangat-sangat jorok kan. Akhirnya dia tumbuh suatu imunitas yang tinggi dong, bener nggak? Oh iya. Logiknya ke arah situ. Sama kalau kita disuntikin kemarin vaksin, ya kita tumbuh suatu imunitas dong. Iya. Ya atau nggak kita kayak misalnya, atau kita ketularan. Kalau kita ketularan kan juga kita jadi imun kan. Iya. Gitulah. Atau misalnya kayak dulu tuh bercandaan orang tua tuh kayak udah biarin anak kecil makan mainan di lantai, imun ya. Biar daya tahan tubuhnya jadi bagus. Betul. Tapi bukan berarti dijogrokin pala anak lu ke aspal ya suruh makan, bukan. Maksudnya biarin aja biar imunitasnya terbentuk gitu loh. Iya. Oh ternyata itu salah satunya lah. Itu salah satu. Tapi in secara alamiah memang si BSF ini tuh punya
nutrisi di dalam badannya itu memang yang bisa membuat dia punya bau, dia punya rasa yang membuat si udangnya itu jadi lebih nafsu makan. Wow. Gitu. Jadi kan kalau lu sakit, lu nggak nafsu makan kan? Oh iya, pahit lah, Nah, males tapi lah. kecuali makanannya tuh sangat enak atau sangat membuat nafsu makan lu naik, lu sembuhnya lebih cepat dong. Oh, iya, bener gak? iya, Kayak bener. gitu. Jadi itu kan sebenarnya ada lingkaran setan. Lu sakit, lu nggak mau makan. Tapi kalau lu nggak mau makan, lu tambah sakit. Nah kalau ini tuh timpain produk kita ini nafsu makannya tuh. Jadi cycle-nya break. Cycle-nya break. Jadi nafsu makan, jadi sembuh lebih cepat. Oh, oke. Kira-kira Nah, gitu. ini menarik nih, Ren. Habis. Memang sebelumnya mereka makannya apa? Udangnya kah, ikannya kah? Iya, si asinya ini berarti ya. Iya. Kan makanan pendamping. Lo kan makan pendamping nih. Iya. Si asinya ini buat dikasih Itu ke udang. Pelet udang yang pelet. Iya apa? Oh Apakah? isinya berarti ya? Iya, maksudnya kandungannya apa? kita Kok bisa-bisanya makanan pendamping malah justru berdampak gitu loh, Iya, iya. positif. Jadi memang kalau untuk pelet, kalau untuk ini kita nyebutnya pelet ikan atau iya. pelet udang, atau kalau ayam tuh pakan ayam, pur, apapun itu bentuknya kan, yang pelet-pelet itu kalau lu punya ikan di rumah itu kayak gitu. Kayak gitu juga kalau di udang ya. Nah isinya apa? Nah isinya ini rada teknis banget sebenarnya. Cuma ya lu anggap aja, gue pakai analogi rice bowl lah. Rice bowl. Oke. Kita di dalam rice bowl tuh ada nasi, which is karbo. Iya, Ya oke. dong. Ada protein, ya Iya. kan, ayam misalnya, atau Telur. daging, ya kan, telur gitu misalnya. Lalu ada sayur-sayuran, fiber, ya kan. Terus ada dan juga Sambal. vitamin. Ya itu sambal mungkin kayak atraktan kan, supaya Sambalnya jadi kan lebih- vitamin sih. Ya vitamin, ya benar, vitamin dan segala macam kan. Nah itu kan kalau makanan manusia ya isinya adalah ada karbo dan segala macam. Sama kalau pelet itu juga harus dong. Itu nutrisi paling umum kok untuk makhluk hidup. Harus ada karbo, harus ada protein, harus ada lemak, harus ada apapun itu. Nah bedanya apa? Bedanya tuh ya dia bukan makanan yang layak dimakan manusia. Dia tuh di dalamnya tuh kalau sumber protein dan karbohidrat tuh berasal dari tepung lagi. Serbuk-serbuk jagung lah, tepung jagung kita nyebutnya. Oke. Jagung-jagung yang tidak fit untuk dimakan sama manusia, itu dijual masuk ke pakan ternak. Oh. Jagung. Kedelai yang nggak fit untuk dimakan, jadikan tempe, tahu dan segala macam, masuknya tuh ke pakan ternak juga. Ada lagi yang lain-lainnya lah, maksudnya kayak ada yang udah ekstrak asam lemak lauric acid gitu misalnya, atau asam amino apa gitu, vitamin apa gitu. Itu ya kalau itu udah pure aja gitu. Tapi kalau bahan baku tuh biasanya kita nyebutnya tepung jagung, tepung kedelai, tepung lainnya ada tepung ikan. Jadi ikan yang nggak fit dimakan sama manusia, ikan di laut yang kecil-kecil banget tuh, itu diekstrak, ditepungkan dan segala macam, masuk ke pakan ternak juga. Jadi memang ya udah Pak, pokoknya intinya pakan ternak itu harus apa? Harus punya protein yang sesuai untuk udang, harus punya lemak yang sesuai untuk udang, karbohidrat, fiber dan segala macam. Tapi yang jadi masalah ketika ternyata tidak memenuhi syarat dari Nah, itu kan kandungan-kandungannya. ya, kita kan mau makan kayak apa, penyakit mungkin aja datang dong. Iya. Ya kan? Nah, inilah makanya datanglah si produk kita ini mencoba nih. Ini bisa mengenhance imunitas loh. Kayak apa sih kalau pas COVID tuh kemarin banyak yang jualan madu ya kan. Aduh apalagi tuh kustul hindi. Iya kayak gitu-gitu kan, kayak kan. lu kan sebenarnya kita udah makan sayur dan protein kan setiap hari, tapi kenapa kita tetap butuh itu? Oh iya, karena buat booster sih. Iya buat booster, benar. Iya, Kayak gitu. habatus ibarat. sauda gitu kan. Nah, itu dia. Oh ternyata itu fungsinya. Coba gue Betul. lihat dong produk lo Magalarva ini. Ada, Maksudnya kalau proses pembuatannya gue lihat dong di sosial media. coba bawa. Ada kan dibawakan biar kita tahu, proven loh. Artinya ini buat Ini para yang udang, penambak mana ya udang? Coba yang atas nih udang tuh, atas lagi. Atas. Nah, itu yang kanan tuh produk udang kita. Oh yang buat udang. Yang buat udang nih Mushroom 104 ini. Kenapa harus ada 104? Itu sebenarnya kode nutrisi lah, itu kayak kode nutrisi kita. Jadi pas kita ngitung-ngitung, jadi gue sebenarnya in terms of brand, kita melihat yang rada nempel sama petambak itu, semua merek pakan sekarang itu semuanya pasti ada coding nomor, dan semuanya akhirnya ujung-ujungnya mereka tuh udah nggak nyebut brand lagi, mereka nyebut angka. Iya, cuma penentuan 104 itu apa? Oh ya ada itu. Jadi sebenarnya
jujur gue rada lupa ya ceritanya ya. Mhm. Cuma intinya kalau nggak salah itu empatnya itu berasal dari kita produk ini tuh sangat terkonsentrasi 4 kali lipat dari kebutuhan udang sebenarnya. Jadi kita perlunya dikit aja. Kira-kira gitu loh. Oh oke, jadi ada Semacam kayak gitu. filosofinya sendiri ya. Ada kayak Yang gitu. tahu ya mungkin penambak udang apa segala macam ya. Iya, Ini iya. berarti buat udang dan isinya memang belatung yang udah dikeringkan ya. Udah kering kan dicampur beberapa hal lain. Wah keren. Kenapa nggak lu tulisannya ini kan 104? Kenapa nggak konsorsium 303 gitu misalnya? Lah kan gue nanya, Ya, ya filosofi itu ada 104 itu ada. kan lumayan perputaran cuannya. Ya coba kita close. Ya kan misalnya cuan untuk buat bisnisnya Oh, iya, kan. iya, iya. Lo mau 303 sensitif Iya, banget iya, Ren. iya, iya. Oh, mentang-mentang lagi Nah, itu diusut. yang lagi dipakai. Itu dia Lagi tuh. dipakai. Itu Ini buat petambak nih kan, petambak di Jawa nih kalau dia. lu ke Bang Mandor ya, Bang Mandor gede banget loh. Iya, waktu lu bilang 700 hektar ya gede lah itu. Bahkan dia bilang di video 1000 Waktu hektar 1000 ya itu gila sih. menuju akhir tahun ini. 1000 hektar tuh mungkin harusnya one of the biggest di Indo sih. Lah makanya orang sampai menjadi contoh buat Pak Jokowi ke sana. Oh iya. Contoh. Oh iya itu ada di video ini. Iya, itu maksud gua. Ya kan, artinya kan itu pasti mereka juga membutuhkan itu gitu. Coba yang Coba bawah, mana lagi? Bawah lagi. Gila men, gua gak kebayang dari lalat betelor terus tiba-tiba diolah dengan sedemikian rupa skill dan knowledge yang Nah, ini aja nih, dimiliki Rendre. Si Mana? mencuci larva ini juga. Oh ini apa? Nah, itu belatungnya tuh. Hai. Tuh belatungnya. Nah, ini lagi dicuci ya kan. Tas. Itu Ada masih mesin gerak kan cuci. bro? Itu gerak semua. Gue kenapa ini yang lihat itu kayak apa ya? Meskipun gue harusnya tegar ya, malu sama jenggot ya, tapi Ya. gimana gitu? Tapi gini, sebenarnya gue banyak banget ya ketemu orang yang jijik gitu ya. Ketika Gue nggak jijik sih, lebih kayak gimana? jijik lah ya. Jijik sih. Ya. Lu mancing-mancing lo. Nggak tahu. Itu apaan sih bro? Maksud gue Itu protein, Bos. iya tahu. Cuma kan itu kan dia makan sampah juga kan. Betul. Udah ada belatung hidup, dalamnya sampah bener gak? Ya tapi maksudnya gini, kalau itu yang tadi gue bilang, gue banyak kan tamu datang ya kan. Itu sebenarnya surprisingly setiap kali gue paksa kan, lu harus megang. Tapi setiap kali mereka mencoba megang, itu tuh selalu kayak oh gini doang gitu. Karena dia tuh nggak yang basah gitu, Bro. Benyek-benyek gitu kan. Ya kalau lu pegang tuh lu kayak ya dia gerak-gerak memang tapi kering kayak Gigit gak sih? enggak lah, nggak gigit apa. Serius? Mulutnya kan kecil banget, dia nggak bisa gigit. Kan dia nggak makan daging manusia gitu, enggak. Tapi pas lu pegang, lu nggak cuci dulu kakinya gitu bekas sampah gitu? Kalau apa? Kan lu pegang ini kan ada bekas sampah kan? Dia kan jalan di sampah kan? Iya benar. Nah, Tapi ya Lu nggak cuci dulu kakinya atau pakai sarung tangan kali ya? boleh kalau mau pakai sarung tangan bisa. Tapi ya Tapi nggak penyakit kan? enggak. Maksud gue juga setiap. Nah ini kalau yang kering nih. Gini. Kalau Oh iya, tahu gue. Ya tahu gue di toko-toko burung ada nih kadang. nah yoi betul. Cuma nggak semua di toko burung itu bisa menjadikan ini dengan kaya protein ya. Sebenarnya dia naturally memang kayak protein, bro. Jadi kayak lu nggak, kita nggak bisa bilang misalnya lu beli ayam dari peternak A sama peternak B, wah ayam lu proteinnya kecil, nggak, rada susah, nggak bisa bilang gitu karena memang biologically untuk mereka tumbuh jadi ayam yang ukurannya segini misalnya, mereka harus punya protein yang cukup, gitu. Jadi memang secara naturally mereka ini cuma konsisten atau tidak beda cerita, Itu, ya kan. bener. Terus dia range-nya tetap ada, deviasinya tetap ada. Kayak yang punya kita nih mungkin larvanya proteinnya mungkin di 35%-an ke atas misalnya. Tapi banyak kita misalnya beli dari partner, ada petani-petani BSF yang kecil gitu, yang smallholder farmers yang belatung juga, dia nyoba-nyoba juga, itu ada yang lebih kecil proteinnya. Tapi lebih kecilnya pun bukan yang kayak 10%, enggak. Paling 30, Iya. 32. Soalnya- Tetap naturally segitu. Iya, soalnya ada angkanya. proses itu kan tergantung dari si pengelolanya lah istilahnya. Betul, itu Iya kan? ngaruh banget. Maksudnya lu taruh ke sampahnya pilihannya gimana, Betul. penyortirannya seperti apa, Benar. itu kan ngaruh sampai akhirnya dikemas gitu kayak gini nih. Betul. Ya kan agak nyaru ya, maksudnya gue takutnya bedain antara ini buat pakan apa? Ikan koi. Iya.
Atau Mr. Potato gitu. Ya. Takutnya kan belatung gitu. Iya. Salah Tapi- makan nah, gitu, tapi salah ini gua- makan. Tapi gue tambahin satu fakta yang menarik lagi ya. Ini kalau lu makan rasanya enak. Enggak, jangan bercanda. Beneran, serius Jangan gue. bercanda. Serius gua. Belatung, lu jangan bercanda. Ini Serius. sampah, lah. bro. Sampah. Sumpah. Hei, masa kayak kan gue 33 tahun gak bisa dibego-begoin dong. Ini sampah, bro. Enggak, tapi- sampah kali lu canda mulu lo makan sampah Bantar Gebang nih. Bos. Lu Pato- bercanda orangnya. Patogen-patogen itu udah hilang ketika dia Enggak dong. dimakan oleh ini. Enggak dong. Enggak. Bah, itu biologis. Enggak. Gue meskipun gue bukan di bidang itu gue gak bego kali. Enggak kali. Enggak, tapi ini gue Enggak. Ya mas. Bener makan belatung gila lo. Bener belatung ada sampah-sampah gitu. beneran. Enggak sih. Bener. Makasih. Thank you banget. Tapi harusnya gue bawa tadi ya. Enggak, lu buktiin depan gue dulu baru. Iya sih. Apalagi lu ganti sama Citos. Kagak. Jadi Lu Setiap- ganti setiap- depan gue. setiap tamu yang datang tadi selain gue suruh pegang, itu harus maksudnya dare-nya adalah lu harus makan. Enggak gini bro. Gini coba lu gimana ya maksud gue. Lu tadi bahas logik kayak gini ya. Gimana? Alat nih. Yeah. Ya. Telur kan. Keluarnya apa? Belatung. Yeah. Belatung makan. Sampah. Ya. Sampah dari mana? Gue tanya sama lu. Ya sampah ya dari sumber sampah. Lu kotoran manusia bisa jadi sampah nggak? Enggak, kita kan enggak ada tai, enggak ada kotoran, enggak ada. Kotoran Sebut hewan. aja sebut tai gitu sebut. Oh ya, enggak ada tai. Yeah. Tai-taian enggak ada. Ya. Enggak ada. Tapi kan Proses- dia makan sampah kan? Iya. Sampah bisa jadi kan mungkin dari kotoran ini. enggak ada kotoran. Sisa makanan. Sampai Sisa sampai makanan apa sih? Sisa McD. Iya. Ya, yang makan makanan McD lu siapa? Lu juga kan? Yang makan McD kita juga. Bisa jadi orang lain. Iya memang. Emang gue bisa tahu mana ya yang belatung yang Coba. yang bekas makan McD gue mana? Nggak Gimana? Lu gimana sih? Gak Coba. Lo sampai bisa buktiin dapat belatung yang bekas Itu- makan KFC gue makan. Itu Ayo. nanti pakai barcode mainnya. Kita nanti pakai barcode, pakai blockchain gitu. nanti, Enggak kan? ya Nih lu makan McD. Abis makan McD kan gue kan kan. Itu kagak jangan ke situ. Tapi itu kan tapi Bukan. sisa makanan doang. Bos, gue tanya, tai lu tuh masuk tong sampah nggak? Septic tank ya? Iya, bos. Kita kagak main septic tank. Oh iya. Kalau tai lu ke tong sampah, coba deh, cek deh. Tong sampah di kantor. Coba tong sampah. Enggak, gila lo. Emang gue setengah waras. Makanya maksud Enggak. gue enggak. Iya, Enggak, iya, beda iya. septic tank. Ih, Kita tapi kan nggak main. sisa kan. Sisa makanan bener. Cuma kan sisa makanan gini deh, kita banyak juga sampah yang berasal dari supermarket misalnya. Supermarket itu ada buah-buah apel, anggur yang nggak laku. Itu ada belatung tuh biasanya. Nggak laku ya kita ambil dong, boleh dong. Tapi itu kan Boleh. sampah nggak bener. Oh, Maksudnya jorok iya, nggak jorok enggak juga sih. biasa aja. Iya, cuma sebenarnya. image belatung gitu kali ya. Betul, memang image-nya belatung gitu. Memang kayak gitu dan gue paham lah kenapa kayak gitu. Tapi sebenarnya nih gue rada mundur ke historical juga. Tadi kan lu bilang jijik banget nih makan sampah. Kalau itu penjelasan biologisnya ada karena memang dia punya enzim yang sebenarnya mematikan potensi yang bisa bikin lo sakit. Yang tadi kan tadi gue bilang tamu-tamu gue suruh makan dan segala macem itu perfectly safe karena mereka secara biological punya itu secara biological bisa membasmi patogen-patogen tersebut. Patogen itu kan sumber penyakit kan. Nah tapi gue rada mundur ke historical sedikit. Kita tahun nggak usah jauh-jauh deh, tahun 90 kalau kita kepikiran disuruh makan ikan mentah mikirnya apa coba? Oh iya. Sekarang kita makan ikan mentah bos, nggak Sushi jelas, hadir nggak gitu jelas ya. sebenarnya. Sushi hadir misalnya. Ngapain lu makan ikan mentah? Makan mentah kan bisa digoreng ya. Iya, coba lu pikir kayak gitu deh. Ikan mentah. Ya gitulah. Iya kan, ngapain makan? Mungkin nanti kita lihat 20 tahun lagi makan ayam mentah kita. Oke. Ya, gimana coba? Market belum siap kali Iya ya. makanya. Kayak sekarang gue belum siap. Gue jadi market yang belum Iya, siap. Belum siap. Tapi Kayaknya. kalau lihat lu kalau melipir ke timur, kalau lu melipir ke paling gampang China, Thailand, itu makan insek atau serangga itu umum banget. Kalau lu cacing atau ya cacing sih yang populer. Terus kalau lu ke apa sih namanya? Belalang, jangkrik, belalang ya kan. Itu mungkin lebih diterima. Belalang, jangkrik tuh lebih diterima. Tapi kalau lu kayak ke Thailand gitu, belatung tuh udah biasa.
bahkan kayak scorpion gitu ya dimakan kan. Scorpion. Ya, maksudnya kayak itu udah ke arah-arahnya udah kesana dan itu udah menjadi makanan yang memang dia makan sehari-hari. Gue punya temen di Cina, itu salah satu snack favoritnya dia tuh belatung, bos. Diapain? Orang Indonesia ini. Diapain belatungnya? Itu kayak dimasak pakai cabai-cabai kering. Itu kayak gitu, bos. Coba Maici kalau punya ide bisa dituin tuh. Bisa order di ini coba dipikirin ya. Siapa yang mau marketnya kan lumayan gede kayaknya. Maici kan lumayan gede iya, kayaknya. cuma mesti Indomaret masuk, Alfamart. Iya juga lu deketin tuh. Kan pernah gue undang juga ownernya. Boleh kenalin. Tinggal kenalin nanti. Siapa Der? Enggak ada pokoknya peternak belatung. Oh gitu ya. Ntar gue kabarin ya. Gitu. Ntar dulu dah gitu. Udah memang tempatnya koi udang paling begitu bro. Nanti kalau market udah siap, itu baru tuh lu tawarin ke selain gue. tetap mikir. Terus, tapi menarik. Maksudnya gue belum jarang nanya sih. Lu pertama kali makan sushi, penasaran lu, perasaan lu apa? Lu ada kepikiran kayak jijik banget nih, ngapain gue makan? Ada lah. Ada. Tapi kenapa? Lu makan karena teman-teman lu makan? Iya. Itu. Memang proven, social proof. Iya, makanya tadi pas teman-teman gue datang, gue makan di depan dia. Makanya makan iya, dia. biasa begitu. Ikut dia. Bisa gitu. Tapi yang lo makan pasti kan sama kan? Sama barang. Oh, gue pikir lo ngeprank maksud gue. Lo ganti dulu atau enggak ke sini. Pura-pura. Enak ya ke belakang. Tapi kalau terlepas dari ini coba close deh. Lihat lagi dong produk-produk lo yang lainnya. Nih buat para business owner nih sasaran empuk loh. Karena tadi udah kita ngobrol ternyata pengolahannya juga dipikirkan secara matang, enggak asal apa segala macam. Ini yang tepung tadi. Mana tepung? Kiri tuh. Mana sih? Nah, ini tepung. Oh iya. Kayak gini powder aja bentuknya. Ini buat yang udang ya? Udang kan? Ini buat udang. Buat udang ya? Berarti tinggal ditebal aja. Kalau yang buat udang ini harus kita campur beberapa material lain. Kita tambahkan binder kita nyebutnya supaya dia pas masuk air tuh nggak mencar. Terus jadi dia rada kuat. Diem doang. Maksudnya dia gimana? Enggak. Jadi pas ngasih makan ini tuh dia harus dicampur sama peletnya tadi. Oh. Jadi dicampur dulu baru dikasih. Nah, jadi dia nempel di si peletnya. Kalau gini doang dia nggak nempel. Dan lo provide itu nggak? Peletnya dicampurin ini bisa aja? Bisa juga. Request. Kita ada customer juga yang daripada gue beli ini doang, gue beli sekalian aja deh peletnya dari lu. Gitu. Kita juga ada ya. Kita kerjasama lah kalau pelet. Gue beli dari orang, gue campurin, gue jual ke dia. Kayak gitu aja. Tapi boleh tuh. Iya, yang lain-lainnya tuh tadi pokoknya di sini ada produk 3 LC minimal ya. Ya minimal ada 3. Ada betul. Yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya dikeringin atau hidup-hidup sekalipun gitu ya. Betul. Nah, lu tinggal coba aja cek kolaborasinya di mana gitu kan, karena di sini ya Rendria udah kasih solusi kepada teman-teman. Iya. Apalagi kan buat pakan kebutuhan ternaknya dia kan. Betul, itu yang paling utamanya. Iya. Ke arah situ. Sebenarnya produk benar cuma 3. Tapi memang aplikasi tiap produknya banyak sebenarnya. Kayak yang tadi tuh yang kering tuh kita ada yang kita jual ke ikan koi, iya. Kita jual juga ke ayam juga, iya. Sempat kita jual ke peternakan babi, iya juga. Jadi memang sebenarnya produknya itu doang, dan maksudnya memang ini kan dia protein aja kan. Jadi lu mau dimakan sama siapa juga bisa sebenarnya. Iya benar. Semua lah di sini kita kepo-kepoin aja. Banyak tuh riset menjelaskan 30%. Nice. Semua coba close dulu, dan yang lain-lainnya kalau mau tahu lebih lanjut di mana bro? Di bio website ada, di website bio ya. Instagram sih sebenarnya belakangan yang baru aktif, kita lagi buka lowongan kerja. Oh, sekalian aja ngomong. Lu lagi butuh apa? Nih bawah ini ada. Creative director untuk ngeset atau produser. Turun dikit. Coba. Nah, atas tuh yang. Nah, intinya kita lagi nyari full time opportunity. Itu kita tuh nyari kayak buat production, buat ngebantu di tim di pabrik. Itu production assistant, kita ada production manager, ya akan ada bawahannya, itu akan masuk di situ. Sama internship itu business development. Nah, business development intern ini fokusnya nanti ke divisi pencarian sampah. Oh, dia nih. Yang ini nih business development intern. Yang kiri production intern juga itu nanti akan lebih banyak itu ke pendataan riset di lapangan, sama pendataan hasil-hasil yang terjadi tentang storage, tentang stok, tentang produksi, efisiensi gitu-gitu lah. Oh, ilmu nih itu. Banyak belajar lo ntar. Iya dong. Betul. Pasti kan dikasih tahu juga kan secara operationnya gimana. Soalnya memang dia kan jadi intern kan. Jadi intern ya lebih banyak kayak dia sambil belajar
pekerjaan yang diberikan paling banyak yang ngambil data gitu lah. Itu ya brainstorming pasti ada lah. Maksudnya kalau memang orangnya yang bagus, intern yang bagus tuh ya Kooperatif. Pasti dia punya ide-ide aneh lah gitu. Itu banyak kita yang punya ide Lu aneh. bikin misalnya belatung diapain. Iya banyak kok yang kayak gitu. begitu. Mau coba deh startup seperti itu. Kalau dari kita sekarang nih, kita memang lagi fokusnya itu gimana cara kita mempenetrasi petambak udang sebanyak-banyaknya. Keren. Gitu. Jadi intinya sih sebenarnya pengen kayak mungkin teman-teman yang dengerin ini ya mungkin kalau ya kita cari pasti adalah ways of collaboration gitu karena karena produk kita ini bisa bantu, beneran bisa bantu dan like gue bisa semudah nanti bisa gue kasih sampel gratis dan segala macam itu gampang lah, itu kolaborasi aja. Ujung-ujungnya ke arah situ. Tapi poinnya sih sebenarnya memang gue melihat bahwa tambak udang nih belakangan ini lagi banyak challenge dan struggle dan ya dari sini nih semoga produk ini bisa menjadi salah satu solusi dari struggle tersebut. Amin. Sebenarnya jadi itu lumayan kebantu karena cukup mengenaskan sih kalau kita lihat banyak yang dulunya customer tiba-tiba udah gulung tikar gara-gara kena virus dan nggak bisa diapain tuh udah hukum alam kena virus dah udah susah banget. Iya biasa ya, maksudnya dalam artian Allah kasih takdir seperti ini artinya ikhtiar kita mungkin kurang tepat. Betul. Kita kerja terus capek banting tulang tapi ternyata mungkin kita nggak maksimalkan dengan vitamin yang benar, nutrisi yang benar, telat makan, drop sakit. Nah makanya coba deh dibantu dengan adanya teman-teman dari tim lo gitu ya, Maga Larva gitu kan. Ada tim yang memang buat yang sales, tim yang memang ke lapangan dan segala macam. Nah itu dibantu agar maksimal lo lagi nampak apa ya ujung-ujungnya kan sebenarnya ekosistem buat ke negara ini juga kan. Betul. Lo maju kontribusinya buat apapun itulah. Karena kalau tambak itu kita punya target sebenarnya. Tambak itu by 2027 kalau nggak salah. Kita tuh pengen jadi produsen udang nomor 1 di dunia. Itu by Kementerian Perikanan tuh udah ada. Sekarang tuh kita kelima. Padahal kan udang itu harus di pinggir laut ya. Paling banyak. Iya betul. Daerah pinggir laut kita tuh paling mungkin bisa dibilang dari top 5 ya paling gede kita. Iya kayak kemarin kan Bang Mandor itu di Muara Gembong kan? Iya harus di pinggir laut gitu memang. Di pinggir laut. Ya kita kan ke pulau kita ada 17.000 Pak. Jadi pinggir lautnya tuh banyak banget. Dikit-dikit pinggir laut gitu kan. Jadi banyak banget. Paling gede deh kayaknya salah satu paling gede di dunia mungkin ya. In terms of coastal area gitu. Iya pokoknya coba aja cek aja di link. Linknya kalau dibuka apa bro? Coba. Kalau link itunya dia magalarva.com, www.magalarva.com. Kalau website. Tapi kalau Instagram ada beberapa informasi kita di Instagram ya. Ini kan? Itu websitenya. Website ini. Coba set magalarva.com. Ini si lalatnya yang warna hitam itu ya. Yoi, betul. Nah ini bisa di situ. Oke. Ini yang tadi si bubuk ya. Bubuk magma protein itu bubuk itu sebenarnya produk yang udang tuh yang stream 104 tuh yang atas kanan. Tadi lu bilang katanya udah dicampurin sama itu. Udah dicampur dulu. Dan lo ya, mirip juga tapi ya? Kan sebenarnya iya tapi agak lebih kental ya. Iya agak lebih padat karena kan dia yang tadi gue bilang kan dia harus ngikat tuh, harus udah beli. Ini kalau dikasih yang ini deh pojok sana atau pojok sini. Kalau dikasih air panas jadi kayak Milo gitu nggak sih, enak gak sih? Protein tinggi sih yang pasti. Tuh bisa jadi. Iya lu jangan bilang ke temen lo. Protein buat ngejim mungkin. Whey protein. Iya kan tinggi ya bisa. Proteinnya ya. Iya bener. Lu suruh minumin teman lu yang ngejim holic gitu tuh. Iya. Wah gila nih whey protein baru nih. Baru di ujung bilang kecil minum belatung. Bisa tuh. Ntar gue coba. Kita kasih solusi.